Pengguna media sosial di Indonesia mencapai 167 juta. Jumlah ini sangat besar. 78% dari pengguna internet di Indonesia. Bagaimana peran sosial media dalam digital marketing? Yuk kita bahas sampai tuntas. Halo kaum digital, selamat datang di channel YouTube saya yang membahas topik seputar bisnis, branding, dan digital marketing. Dengan saya, Badia Tarigan, saya akan membagikan apa yang saya dapatkan selama 8 tahun berkecimpung di dunia digital marketing. Saya sangat senang bisa berbagi pengetahuan dengan Anda semua, terutama Anda yang ingin belajar digital marketing ataupun sedang mengembangkan bisnis menggunakan digital marketing. Jadi, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe agar Anda bisa belajar digital marketing secara lengkap. Ini adalah video seri ke-6 dari 18 video yang akan kita buat. Topik kali ini adalah peran media sosial dalam digital marketing. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas topik jenis-jenis iklan berbayar dalam digital marketing. Penting bagi Anda memahami jenis-jenis iklan berbayar yang umum digunakan, serta peran media sosial dalam mengambil langkah-langkah kampanye pemasaran digital. Untuk videonya, silahkan klik di sini. Media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita sehari-hari. Dengan popularitas yang terus meningkat, media sosial juga memainkan peran yang sangat penting dalam strategi pemasaran digital. Dalam video ini, kita akan mengenal media sosial dan peran yang dimainkan dalam digital marketing, meliputi pemilihan platform media sosial yang tepat, pembuatan konten yang menarik di media sosial, strategi pengelolaan dan pengembangan komunitas online, pengukuran, analisis, dan strategi pertumbuhan media sosial, serta email marketing. Pengenalan media sosial. Sebelum kita membahas peran media sosial dalam digital marketing, penting untuk memahami apa itu media sosial secara umum. Media sosial merujuk pada platform online yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi, berbagi, dan mengkonsumsi konten secara kolaboratif. Contoh platform media sosial termasuk Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube, dan banyak lagi. Media sosial tidak hanya menjadi sarana untuk berkomunikasi dan terhubung dengan orang lain, tetapi juga telah menjadi sumber informasi, hiburan, dan platform bisnis yang sangat kuat. Hal ini menjadikan media sosial sangat relevan dalam strategi pemasaran digital. Pemilihan platform media sosial yang tepat. Pemilihan platform media sosial yang tepat adalah langkah awal yang krusial dalam merancang strategi pemasaran digital. Ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam memilih platform yang sesuai, termasuk target audiens dan karakteristik platform itu sendiri. Yang pertama, menentukan target audiens. Pertama, identifikasi siapa target audiens Anda. Apakah mereka lebih muda atau lebih tua? Apakah mereka pengguna yang aktif di platform media sosial? Mengetahui profil target audiens akan membantu Anda memilih platform yang paling relevan untuk mencapai mereka. Yang kedua, menganalisis karakteristik platform media sosial populer. Setiap platform media sosial memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Misalnya, Instagram lebih visual dan berorientasi gambar, sedangkan Twitter lebih cocok untuk komunikasi singkat dan berdiskusi tentang sebuah topik. Menganalisis karakteristik dan keunggulan masing-masing platform akan membantu Anda memutuskan platform mana yang paling sesuai dengan tujuan bisnis Anda. Yang ketiga, memilih platform yang sesuai dengan tujuan bisnis dan audiens Anda. Setelah mengetahui profil target audiens dan karakteristik platform, pilihlah platform yang paling sesuai dengan tujuan bisnis Anda. Jangan mencoba untuk menjadi aktif di semua platform secara serempak. Tetapi, fokuslah pada beberapa platform yang memberikan hasil terbaik bagi bisnis Anda. Pembuatan konten yang menarik di media sosial. Setelah memilih platform sosial media yang tepat, langkah berikutnya adalah menciptakan konten yang menarik untuk menarik perhatian audiens Anda. Berikut ini adalah beberapa tips untuk menciptakan konten yang menarik di media sosial. Yang pertama, memahami preferensi dan kebutuhan target audiens. Lakukan riset tentang preferensi dan kebutuhan target audiens Anda. Apa yang mereka cari? Apa yang menarik bagi mereka? Dengan memahami audiens Anda dengan baik, Anda dapat membuat konten yang lebih relevan dan menarik bagi mereka. Yang kedua, menentukan format konten yang sesuai dengan platform.
Setiap platform media sosial memiliki format yang berbeda. Misalnya, Instagram lebih cocok untuk gambar dan video pendek, sementara YouTube lebih cocok untuk video konten yang lebih panjang. Pilihlah format konten yang sesuai dengan platform yang Anda gunakan. Yang ketiga, membuat konten yang informatif, menarik, dan relevan. Pastikan konten yang Anda buat informatif, menarik, dan relevan bagi audiens Anda. Berikan nilai tambah kepada mereka dengan memberikan informasi berguna, hiburan, atau inspirasi. Dengan konten yang berkualitas, Anda dapat membangun hubungan yang kuat dengan audiens Anda. Yang keempat, menggunakan gambar, video, dan narasi yang menarik. Konten yang disertai dengan gambar dan video cenderung lebih menarik bagi audiens. Gunakan gambar dan video berkualitas tinggi yang menarik perhatian dan sampaikan pesan Anda dengan cara yang menarik. Selain itu, ceritakan kisah-kisah melalui konten Anda untuk menghubungkan emosional dengan audiens Anda. Strategi pengelolaan dan pengembangan komunitas online. Pengelolaan dan pengembangan komunitas online yang kuat adalah kunci keberhasilan dalam media sosial. Berikut ini adalah beberapa strategi yang dapat Anda terapkan. Yang pertama, membangun komunitas online yang aktif. Berinteraksilah dengan pengikut Anda secara aktif. Jawab komentar, pertanyaan, dan umpan balik dengan cepat dan efektif. Ini akan membangun hubungan yang lebih dekat dengan audiens Anda dan memperkuat ikatan dengan mereka. Yang kedua, menggunakan storytelling untuk membangun koneksi dengan audiens. Gunakan storytelling untuk menghubungkan emosional dengan audiens Anda. Ceritakan kisah yang relevan dan menarik untuk menarik perhatian dan membangun ikatan dengan mereka. Yang ketiga, menjawab komentar, pertanyaan, dan umpan balik dengan cepat dan efektif. Ketika audiens Anda berinteraksi dengan konten Anda, pastikan untuk merespon dengan cepat dan efektif. Hal ini menunjukkan perhatian Anda terhadap mereka dan membantu membangun hubungan yang positif. Yang keempat, mengadakan kontes, kuis, atau acara khusus untuk melibatkan pengikut Anda. Mengadakan kontes, kuis, atau acara khusus dapat meningkatkan keterlibatan dan interaksi dengan pengikut Anda. Hal ini dapat membantu memperluas jangkauan Anda dan membangun komunitas yang lebih besar. Pengukuran, analisis, dan strategi pertumbuhan media sosial. Pengukuran, analisis, dan strategi pertumbuhan media sosial adalah langkah penting dalam memaksimalkan hasil dari upaya pemasaran digital Anda. Berikut adalah beberapa langkah-langkah yang dapat Anda ambil. Yang pertama, mengukur kinerja media sosial dengan menggunakan metrik yang relevan. Tentukan metrik yang relevan untuk mengukur kinerja media sosial Anda. Misalnya, jumlah pengikut, keterlibatan, atau konversi. Dengan memantau matriks ini, Anda dapat menilai efektivitas kampanye Anda dan membuat penyesuaian jika diperlukan. Yang kedua, menganalisis data untuk memahami tren dan kebutuhan audiens. Analisis data media sosial dapat memberikan wawasan berharga tentang tren dan kebutuhan audiens Anda. Gunakan data untuk mengidentifikasi apa yang bekerja dan apa yang tidak, serta sesuaikan strategi Anda. Yang ketiga, mengidentifikasi kesuksesan dan kegagalan kampanye media sosial. Melalui analisis data, identifikasi kampanye yang sukses dan juga yang tidak berhasil. Pelajari apa yang membuat kampanye ini sukses dan terapkan pengetahuan ini ke kampanye Anda selanjutnya. Yang keempat, mengembangkan strategi untuk pertumbuhan dan perbaikan yang berkelanjutan. Berdasarkan pengukuran, analisis, dan hasil kampanye, kembangkan strategi untuk pertumbuhan dan perbaikan yang berkelanjutan. Selalu beradaptasi dengan perubahan tren dan kebutuhan audiens Anda. Email marketing. Selain media sosial, email marketing juga merupakan alat penting dalam digital marketing. Berikut ini adalah beberapa poin yang perlu Anda ketahui tentang email marketing. Yang pertama, pengertian email marketing. Email marketing adalah penggunaan email untuk berkomunikasi dengan audiens Anda dan mempromosikan produk atau layanan Anda. Hal ini melibatkan mengirimkan email kepada pelanggan atau prospek yang sudah mengizinkan Anda untuk menghubungi mereka. Jadi, Anda harus mengumpulkan database email untuk melakukan email marketing. Yang kedua, manfaat dan tujuan email marketing dalam pemasaran digital. Email marketing dapat membantu Anda membangun hubungan yang lebih dekat dengan audiens Anda, meningkatkan brand awareness,
mempromosikan produk atau layanan baru, dan meningkatkan konversi. Ini adalah alat efektif untuk mengirimkan pesan yang disesuaikan secara pribadi kepada audiens Anda. Yang ketiga, membangun daftar email yang tersegmentasi. Membangun daftar email yang tersegmentasi adalah langkah penting dalam email marketing. Pisahkan audiens Anda berdasarkan karakteristik, preferensi, atau fase perjalanan pembelian mereka. Dengan segmentasi yang tepat, Anda dapat mengirimkan pesan yang lebih relevan dan efektif kepada audiens Anda. Yang keempat, membuat email marketing yang efektif dan menarik. Pastikan email yang Anda kirim menarik perhatian dan memberikan nilai lebih kepada penerima. Gunakan desain yang menarik, headline yang menarik, dan pesan yang jelas dan konsisten dengan brand Anda. Yang kelima, melacak dan menganalisis kinerja email marketing. Gunakan alat pelacakan untuk melacak kinerja email marketing Anda. Analisis metrik seperti tingkat pembukaan, tingkat klik, dan konversi dapat memberikan wawasan tentang efektivitas kampanye Anda. Gunakan data ini untuk memperbaiki dan mengoptimalkan strategi email marketing Anda. Media sosial memainkan peran yang sangat signifikan dalam strategi pemasaran digital. Dengan mengenali media sosial dan memahami peran yang dimainkannya, Anda dapat memilih platform yang tepat, menciptakan konten yang menarik, mengelola komunitas online, mengukur kinerja, dan mengembangkan strategi pertumbuhan yang efektif. Dengan memahami dan menerapkan strategi ini, Anda dapat meningkatkan keberhasilan pemasaran digital Anda dan mencapai tujuan bisnis Anda. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk memberikan like, komen, dan subscribe. Jika menurut Anda video ini bermanfaat, bagikan video ini kepada teman-teman Anda yang juga tertarik belajar digital marketing. Tuliskan pertanyaan Anda seputar media sosial di kolom komentar. Saya akan berusaha menjawab setiap pertanyaan Anda. Salam kaum digital, kaumnya orang-orang kreatif.